Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanam jagung lur. Tanam jagung, mudah-mudahan hasilnya melimpah. Oke, ambil gejek dulu. Film terlebih dari segi percintaannya. Pengambilan gambar akan terbagi di 4 kota antara lain Magetan, Madiun, Ponorogo, dan Surakarta. Dari keempat lokasi tersebut, pengambilan scene terbanyak berada di Kabupaten Magetan. Hani Fadilah, RRI Madiun melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kota Madiun memberikan keringanan pembayaran retribusi kios di seluruh pasar tradisional. Status YIN Ponorogo akan bertransformasi menjadi UIN Kiai Ageng Muhammad Besari. KPU Kota Madiun menemukan sebanyak 20 bakal calon tidak memenuhi syarat saat pencermatan pengajuan daftar calon tetap DCT. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kala itu, sebaiknya Anda tahu. 16 Oktober 2017, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Keduanya resmi menakodai Tanah Betawi untuk periode 2017-2022. Namun, Sandiaga Uno mengundurkan diri di tengah jalan karena maju mencalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Kala itu, sebaiknya Anda tahu. Mungkin pernah ku menangis, mungkin diriku pernah tersakiti, namun kini ku kembali, coba nikmati indahnya dunia. Tiada lagi bayangan dirimu yang selalu mencoba menahanku. Bersama mentari ku bernyanyi, mewarnai hari-hari. Bersama pelangi ku menari, menyambut bebasnya hati ini. Tiada lagi yang mampu menghalangi, aku takkan berhenti melangkah, 'cause I'm moving on.
RRI Madiun, kalau di luar sana nampaknya ada sedikit mendung ya kalau pagi hari ini, jadi matahari belum begitu nampak terik. Tapi kalau di hari-hari sebelumnya, ini bahkan jam-jam segini sinar matahari itu sudah terlalu panas untuk kita rasakan. Oke, pendengar, di pagi hari ini kami juga akan update untuk informasi cuaca. Kami sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Juanda, Mas Ringga. Cuaca hari ini. Wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk. Antisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30. Info cuaca hari ini. Selamat pagi Mas Ringga. selamat pagi. Iya, dengan Satya di Studio Pro 1. Mas Ringga, bagaimana untuk perakiraan cuaca hari ini wilayah Madiun dan sekitarnya? Untuk wilayah Madiun dan sekitarnya saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk perakiraan cuaca wilayah Madiun dan sekitarnya pada hari ini Senin 16 Oktober kami perakirakan mulai pagi hari hingga siang hari nanti kami perkirakan wilayah Madiun cerah. Pada sore hingga malam hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu berkisar 24 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari timur laut dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembapan 40 sampai 90%, Pak. Baik, berarti untuk suhu maksimal hari ini 36 derajat Celcius ya? Ya, betul, Mas. Dan ini lebih turun dibandingkan hari-hari sebelumnya ya, Mas Ringga? Iya, benar, Mas. Baik, Mas Ringga, apakah ini memang ada efek karena beberapa waktu yang lalu ini sempat di wilayah Madiun itu ada yang hujan walaupun tidak merata. Nah, kemudian juga ketika sore itu mendung, terasa mendung gitu ya. Nah, apakah ini ada pengaruh atau hal-hal ini tentang cuaca kali ini, Mas? Ya, untuk hujan yang terjadi di wilayah Madiun itu hujan dipengaruhi oleh keadaan lokal, Pak. Keadaannya seperti Untuk apa, Mas musim- Ringga? Keadaan lokal wilayah Madiun itu, Mbak, seperti ada angin gunung atau apa itu. Baik. Untuk musim hujannya sendiri wilayah Madiun kami perkirakan mulai November dasarian ketiga. November dasarian ketiga berkisar Iya. pada pekan-pekan akhir atau pertengahan atau Pekan akhir, Mbak. dalam akhir November ya? Ini akan Iya. dimulai hujan, berarti masih bulan depan ya? Ya. Oke, baik. Nah, berarti kalau ada awan yang pekat hitam ya, kalau kita mengatakan mendung ya, ini berarti sebenarnya ada suatu daerah itu akan turun hujan atau memang hanya mendung saja, Mas Ringga? Kayaknya hanya mendung saja. Hanya mendung saja ya? Iya. Baik, baik. Jadi kalaupun ada hujan ini karena dipengaruhi keadaan lokal, adanya angin gunung ya yang mungkin terjadi, atau ada hal lain lagi, Mas? Untuk wilayah Madiun sepertinya dipengaruhi oleh gunung-gunung di sekitarnya itu aja, Mas. Baik, karena adanya angin gunung ya, dan Iya. untuk suhu maksimal hari ini sudah mulai ada penurunan jika dibandingkan beberapa hari yang lalu. 36 derajat Celcius ya, Mas Ringga ya. Iya. Baik, Mas Ringga, terima kasih untuk informasi cuaca. Untuk pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat bertugas, salam untuk tim di BMKG Juanda ya, Mas. Iya, Mas. Sama-sama. Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun. Temani aku, temani aku, bila nanti kau milikku, bila nanti aku milikmu, mencintaimu ku rasakan begitu indah, kasih sayangmu ku rasakan sungguh sempurna, ku bahagia bila ragamu di sampingku, ku merasa tenang bila tanganmu memelukku.
saat aku menangis. Bila nanti oh, aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Dan bila nanti aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Temani aku, temani aku. Bila nanti kau milikku, bila nanti aku milikmu. Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Nederlands Indie atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia. Hari demi hari pun terus berlalu dalam rentangan waktu yang tak terasa. Dirimu masih ada di sisiku, temani diriku. Lalui waktu, mungkin cintamu pun masih biru. Tatapan matamu sehangat yang dulu, namun tiada kata yang berucap. Dirimu dan diriku untuk selamanya. Jangan kau buat aku menunggu, selalu menunggu dan tak ingin. Penantianku ini bagaikan angin lalu. Oh kasih, jangan kau buat
1 RRI Madiun, semuanya sudah jam 6 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat saat sekarang ini pendengar. Pendengar, informasi harga kebutuhan bahan pokok ya juga akan kami hadirkan untuk Anda di Madiun pagi hari ini. Dan rata-rata harga di pasar Kota Madiun dan juga Kabupaten Ponorogo yang akan kilo atau untuk satu Anda. adah ya. Pendengar, kalau untuk komoditas beras ya untuk Anda saat bisa sekarang ini juga masih nyoba nanam. relatif stabil ya, Dan stabil pada ini harga yang sebenarnya mahal. Karena beberapa juga waktu yang termasuk lalu mahal juga loh. ada kenaikan harga ya, Ya, dan rencana sampai nih sekarang di ini pun setelah untuk yang panen mau premium bikin benih itu sudah sendiri bertengger dengan pada cara harga yang lebih dari Rp14.000 menyultirnya. pendengar untuk Oke, 1 kita kilogram. simak saya ulur Sedangkan untuk jagung. yang medium ya, ini di kedua pasar ini juga ada perbedaan. Kalau di Kabupaten Ponorogo ini hampir 12.000, kalau di Kota Madiun ya ini terpantau mendekati harga Rp11.000 pendengar untuk 1 kilogram. Tapi ngomong-ngomong masalah beras ya, soal beras tentunya kualitas ya ini juga membawa harga. Kalau pengen kualitas yang bagus ya tentunya harganya juga lebih mahal. Nah, untuk gula pendengar, gula pasir ya ini terpantau pada harga Rp14.000 kalau di Kota Madiun. Nah, di Kabupaten Ponorogo ini sudah hampir mendekati Rp15.000 ya. Dan tentu untuk kemasan yang premium ya, untuk gula pasir tentu harganya juga berbeda ya, sedikit mahal daripada gula yang repack atau plastik biasa itu pendengar. Nah, kalau untuk minyak goreng ya, minyak kita di Kabupaten Ponorogo itu terpantau pada harga Rp14.500. Sedangkan di Kota Madiun itu sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 pendengar untuk 1 kilogram. Nah, sedangkan untuk daging sapi ini terpantau pada harga Rp113.000 di Kota Madiun. Sedangkan untuk daging ayam di Kota Madiun terpantau pada harga Rp34.000. Di Ponorogo untuk daging sapi terpantau pada harga Rp125.000, sedangkan untuk daging ayam ya ini terpantau pada harga Rp35.000. Nah, untuk telur pendengar Rp24.500 di Ponorogo, sedangkan di Kota Madiun ini Rp24.000 ya, selisih Rp500 saja. Sedangkan untuk komoditas kacang kedelai untuk yang impor dengan yang lokal kalau di pasar Kota Madiun ini tidak berbeda jauh, hanya selisih Rp100 saja, kisaran harga Rp12.500 hingga Rp12.600. Kalau di Kabupaten Ponorogo pendengar, untuk komoditas kacang kedelai ini selisih 1.000 untuk yang impor dengan yang lokal, 12.250 untuk yang impor, sedangkan untuk yang lokal 13.250 pendengar. Harga cabai yang sedikit ada perubahan harga, kalau yang merah keriting itu 33.500, cabai merah besar 31.500, dan untuk cabai rawit merah itu terpantau pada harga Rp41.500 ya untuk cabai di pasar di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan di Kota Madiun untuk cabai merah keriting ini terpantau pada harga Rp32.000, cabai merah besar Rp34.000, sedangkan untuk cabai rawit merah terpantau pada harga Rp44.000 untuk 1 kilogram. Bawang merah pendengar hampir mendekati harga Rp19.000, mungkin sudah ada perubahan harga lagi ya, karena beberapa waktu lalu bertepatan dengan panen raya bawang merah, jadi harganya juga relatif sangat-sangat terjangkau sekali pendengar. Sedangkan untuk bawang putih ya terpantau pada harga Rp32.000 kalau di pasar Kota Madiun. Sedangkan di Kabupaten Magetan pendengar untuk bawang merah terpantau pada harga Rp15.000, sedangkan untuk bawang putih ini terpantau pada harga Rp29.500 untuk 1 kilogram. Nah, mungkin memang juga di daerah Ponorogo ini ada petani bawang merah ya, sehingga harga bawang merah di sana juga ada sedikit perubahan atau mungkin juga sedikit terjangkau ya daripada yang ada di pasar-pasar di kabupaten kota lainnya pendengar. Nah, untuk komoditas sayur mayur, kol atau kubis ini masih tetap stabil ya pada kisaran harga Rp7.500. Sedangkan kentang ini hampir mendekati harga Rp18.000, Rp17.500, tomat Rp6.000, wortel Rp11.500 dan buncis Rp10.000. Kalau di Kota Madiun untuk sayur mayur, kol atau kubis sudah mendekati harga Rp8.000. Untuk kentang Rp16.000, tomat Rp8.000, wortel Rp11.000 dan buncis Rp10.000. Nah, kalau untuk komoditas ikan, pendengar, ikan bandeng ini terpantau pada harga kisaran Rp33.000, ikan kembung Rp35.000, ikan tuna Rp38.000, ikan tongkol dan juga ikan cakalang pada harga yang sama, kisaran pada harga Rp32.000 untuk 1 kilogram.
Sedangkan di Kabupaten Ponorogo, pendengar, ikan bandeng terpantau pada harga Rp29.000, ikan kembung Rp27.500, ikan tuna Rp35.000, dan ikan tongkol terpantau pada harga Rp25.000. Sedangkan untuk ikan cakalang terpantau pada harga Rp29.000 untuk 1 kilogram. Pendengar, tren membawa bekal sehat ya, tentunya ini membawa kita pada kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya. Pastikan Anda juga mendapatkan bahan-bahan yang terbaik supaya juga nutrisi kandungan gizi untuk anggota keluarga tetap terjaga. Tapi yang pasti ketika Anda membawa bekal estetik ya, jangan sampai bahan makanan yang dipakai untuk hiasan ya itu hanya terbuang sia-sia percuma ya. Mungkin Anda juga harus memiliki ide untuk resep masakan yang lain yang mungkin yang Anda dapatkan, atau mungkin bahannya itu dari sisa-sisa yang Anda gunakan ketika membawa bekal yang sehat dan juga estetik ya. Karena butuh effort sebenarnya untuk membawa bekal yang estetik. Yang terpenting adalah rasa yang enak ya, sehingga anggota keluarga yang dibawain bekal itu juga happy ya membawa bekal, karena bawa bekal ini sudah menjadi salah satu gaya hidup orang-orang di zaman sekarang ini. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, terima kasih loh untuk Anda yang selalu setia menyimak siaran kami baik di frekuensi yang Anda dengar saat ini atau Anda tengah mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info harga pasar. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
jadi kenyataan. Kuduga semua terjadi, tak kusangka kau sambut jemari. Tak kukira dambaan hati menjadi milik diri. Kau hadir dalam mimpiku, dengan senyum tingkah gayamu. Bilakah semua terjadi, penuhi hasrat cita hati bersama angan. Kau menggodaku tak berdaya kini, kau serta hari-hari tak mau hilang pergi. Kau ingin kenyataan pasti. Tak kuduga, semua terjadi, tak kusangka kau sambut jemari. Tak kukira dambaan hati menjadi milik diri. Tak kuduga semua terjadi, tak kusangka kau sambut jemari. Tak kukira dambaan hati menjadi milik diri. Kenyataan pasti. Semua terjadi, kau sambut jemari. Kukira dambaan hati menjadi milik diri. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kalau jam-jam sekarang ini bisa dikatakan jam mepet ya, sudah hampir jam 7, jam 6 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Kalau dari pantauan CCTV milik Pemkot Madiun ya pendengar, untuk di saat sekarang ini juga masih tergolong ramai lancar nih ya. Saya lihat di CCTV Pemkot Madiun di Simpang 5 Tugu Pendekar Jalan Tamrin ya, ini masih ditemukan kendaraan sepeda motor ini yang mepet banget ini ya, dengan mobil-mobil yang sebenarnya ini sudah keluar dari garis marka ya, dan ini membahayakan pendengar kalau ada kendaraan dari arah timur ataupun barat atau utara yang akan menuju ke arah Jalan Tamrin ya, tentu ini juga sangat membahayakan, dan space-nya ini yang harusnya untuk lajur atau untuk tempat dari kendaraan di berbeda arah ya, tetapi ini diserobot oleh kendaraan sepeda motor. Tetap tertib dan juga hati-hati di jalan ya pendengar, karena keselamatan tidak hanya untuk Anda sendiri, tetapi juga untuk pengguna jalan yang lain. Sesaat lagi nanti pada pukul 7 kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami untuk mendapatkan berita-berita terkini dari Radio Republik Indonesia. Oh tak mungkin aku kembali. Oh tak mungkin ku datang lagi. Cukup sudah kau menyakiti hatiku. Cukup sudah kau berdusta padaku.
pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kalau kita ingin punya 2045 yang hari banyak seperti ini, ada prerequisite-nya. So, kita mulai sekarang harus bekerja untuk ke arah itu. Diberikan kepada Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Banjarmasin Selatan, beberapa wilayah lainnya yang membutuhkan, dan kita harapkan dari bantuan tersebut nantinya bisa berfungsi untuk digunakan oleh masyarakat. Sari Berita. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mendorong aksi nyata masyarakat mengubah kota lebih baik dari sekarang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengirim bantuan dan tim BPBD ke Kalimantan Selatan. Bantuan berupa oksigen, juga sarung tangan dan masker. Tindakan Israel di Gaza telah melampaui batas pembelaan diri dan pemerintah Israel harus menghentikan hukuman kolektif terhadap rakyat Gaza. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi. Ya, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 16 Oktober 2023 bersama saya Amira Arif. Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Kabupaten Banyu-Asin, Sumatera Selatan akan dimulai pada tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di Kabupaten Ngada akibat musim kemarau dan juga kelalaian manusia yang membuka lahan dengan cara membakar. Akibatnya api sangat sulit dipadamkan, khususnya kebakaran yang terjadi di area pegunungan maupun tebing curam yang jauh dari fasilitas jalan. Ribuan warga Palestina berlindung di Rumah Sakit Al-Shifa, rumah sakit terbesar di jalur Gaza, guna menghindari serangan udara Israel yang sedang berlangsung. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mendorong aksi nyata masyarakat mengubah kota lebih baik dari sekarang. Dia Dayanti melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengajak semua unsur masyarakat turut melakukan aksi nyata mengubah kota-kota di Indonesia menjadi lebih baik dari sekarang. Lebih lanjut, menurut Menteri Basuki, melalui peringatan Hari Habitat dan Hari Kota Dunia 2023 dapat menginspirasi semua untuk membangun kota yang lebih baik ke depan. Menteri Basuki menegaskan tidak harus menunggu tahun 2045 untuk kemajuan Indonesia emas. Saatnya sekarang melakukan perubahan untuk kota-kota di Indonesia. Tahun 2045 bukan waktu yang lama, kalau harus dimulai oleh generasi muda yang menentukan bagaimana masa depan. Kalau kita ingin punya 2045 yang hari banyak seperti ini, ada prerequisite-nya. So, kita mulai sekarang harus bekerja untuk ke arah itu. Ya? Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Bahwa ke depan kalau di PU ini, kritiknya beliau adalah kita selalu orang PU ini bangun dengan beton-beton. Makanya sekarang bangun jembatan, kami juga ikutkan arsitek untuk bisa mendesain jembatan yang lebih baik. Tidak hanya fungsional, bangun flyover yang beton baja, tapi harus punya unsur estetika. Makanya di PU sekarang
kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan ini kaya green infrastructure. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik BPSDM Kementerian PUPR, Lisniarni Munte mengatakan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia setiap tahunnya diperingati dan temanya disesuaikan dengan apa yang menjadi happening atau isu-isu strategis yang sedang in. Seperti tema pada tahun ini, ekonomi kota tangguh, bagaimana masing-masing kota di Indonesia meningkatkan aspek ekonominya secara lebih bagus dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Kalau saya lihat ini kan sudah event setiap tahun, jadi setiap tahun pasti mempunyai tema dan itu disesuaikan dengan memang isu-isu strategis yang sedang happening ataupun yang sedang in ya saat ini. Nah seperti sekarang ini kan topiknya adalah ekonomi kota tangguh. Bagaimana kita masing-masing kota di Indonesia ini bisa meningkatkan aspek ekonominya secara lebih bagus, jadi sehingga bisa dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia diperingati dengan berbagai kegiatan seperti forum diskusi, pameran, lomba urban foto rally, fun walk, dan masih banyak lagi yang bertemakan tentang lingkungan yang bersih dan sehat. Pameran semua cita-cita yang tertuang dalam pameran bertajuk Suatu Hari Yang Baik 2045. Menurut Menteri PUPR harus dimulai dari saat ini dengan upaya yang dapat dimulai setiap orang seperti menanam pohon yang pasti dapat mengubah kota menjadi lebih baik. Tia Dayanti, Pro 3 RRI. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengirim bantuan dan tim BPBD ke Kalimantan Selatan. Bantuan berupa oksigen, sarung tangan, dan masker. Reporter Anik Hasanah melaporkan. Kepedulian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengakibatkan terjadinya kabut asap kembali berlanjut. Bantuan tersebut berupa oksigen kaleng sebanyak 2.000 botol, sarung tangan kain 2.000 pasang, dan masker medis sebanyak 10.000 paks. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan, tim BPBD Jatim yang membawa bantuan Gubernur Khofifah telah bertolak ke Banjarmasin dengan menggunakan kapal laut KM Dharma Kartika II dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis malam 12 Oktober 2023. Diberikan kepada Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Banjarmasin setelah beberapa wilayah lainnya yang dibutuhkan, dan kita harapkan dari bantuan tersebut nantinya bisa berfungsi untuk digunakan oleh masyarakat dalam menghadapi ancaman asap yang disebabkan oleh karhutla di wilayah tersebut. Kalaksa BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, kepada RRI Surabaya Minggu 15 Oktober 2023 mengapresiasi bantuan yang dikirimkan oleh Jatim tersebut kepada Pemda Banjarmasin. Akan kami salurkan juga dengan kawan-kawan BPBD dan kawan-kawan damkar, kita akan bagikan kepada masyarakat yang terpapar kabut asap di Kota Banjarmasin. Tidak itu saja, tim BPBD Jatim juga menyerahkan bantuan Gubernur Khofifah kepada Pondok Modern Al-Jauhar di Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar yang terdampak karhutla, hingga sebagian santrinya sempat terkena ispa. Bantuan berupa 1.000 masker, sejumlah sarung tangan, dan oksigen ini diterima langsung oleh pimpinan Pondok Al-Jauhar, Ustadz Ruhul Jihad Fisabilillah. Alhamdulillah pagi ini menerima bantuan dari BPBD Jawa Timur. Terutama kami khususkan kepada Ibu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira atas bantuan ini. Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur Khofifah juga telah mengirimkan bantuan puluhan ribu masker kepada pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah Kota Banjarmasin. Dari Surabaya, Ani Hasanah melaporkan. Dari mancanegara dikabarkan pendengar, tindakan Israel di Gaza telah melampaui batas pembelaan diri dan pemerintah Israel harus menghentikan hukuman kolektif terhadap rakyat Gaza. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Pernyataan Wang yang disampaikan melalui telepon kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan muncul ke publik. Ini ketika Israel tampaknya siap melakukan serangan darat terhadap militan Hamas di Gaza. Diketahui Israel telah memerintahkan lebih dari 1 juta orang di bagian utara Gaza
yang padat untuk mengungsi menjelang serangan yang diperkirakan akan terjadi. Sebuah eksodus yang menurut kelompok bantuan akan memicu bencana kemanusiaan. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Presiden Joko Widodo menuturkan langkah penting yang harus segera dilakukan sebagai bentuk mengantisipasi krisis pangan, yaitu dengan melakukan inovasi besar-besaran, menjadikan Indonesia sebagai negara lumbung pangan. Karenanya, Indonesia terus berupaya meningkatkan produk pangan lokal dengan tujuan menyediakan alternatif pangan yang diharapkan dapat menghindari masyarakat dari ancaman kelaparan. Informasi selengkapnya kami hadirkan melalui laporan khusus bersama dengan Pradipta Rahadi. Laporan khusus. Masyarakat mulai merasakan dampak dari perubahan iklim dunia seperti suhu panas yang menyengat. Teriknya panas ini telah mengganggu produksi pangan. Selain perubahan iklim, konflik yang terjadi di luar negeri juga memberi dampak tersendiri di sektor pangan. Berbagai ancaman ini membuat banyak negara lebih mementingkan kebutuhan di dalam negeri mereka terlebih dahulu, baru dapat mengekspor pangan ke negara lain. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menuturkan langkah penting yang harus segera dilakukan sebagai bentuk mengantisipasi krisis pangan, yaitu dengan melakukan inovasi secara besar-besaran. Kepala negara ingin inovasi di sektor pertanian dapat menjadikan Indonesia sebagai negara lumbung pangan. Kita perlu inovasi besar-besaran yang bisa menjadi terobosan, yang bisa menjadi langkah besar kita ke depan itu seperti apa. Untuk menjadikan permasalahan pangan dunia sebagai peluang Indonesia untuk menjadi lumbung pangan. Ada kesulitan, ada krisis, tapi itu juga bisa menjadi sebuah peluang, bisa menjadi sebuah kesempatan. Sehingga nantinya bisa justru meningkatkan kesejahteraan petani kita, mensejahterakan nelayan kita. Karena ada kesulitan-kesulitan yang tadi saya sampaikan. Pemerintah dan rakyat Indonesia mengetahui persis bahwa negara ini terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Karenanya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan peningkatan produksi pangan lokal menjadi cara terbaik untuk mengurangi ketergantungan pada pakan impor, termasuk pula dengan produk pangan hasil modifikasi genetik atau GMO. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah tentu melakukan peningkatan produktivitas. Salah satu misalnya kalau untuk di Gamu kita sudah meminta agar GMO genetic modified organic bisa untuk dilakukan agar panennya lebih baik. Untuk GMO itu bisa untuk semua produk pertanian, artinya tidak hanya untuk jagung tetapi juga untuk beras, juga tadi termasuk untuk kedelai. Jadi ini yang kami kemarin dalam rapat sudah meminta, karena ini hanya butuh peraturan dari Menteri Pertanian, sehingga tentu ini kita akan mendorong sehingga produktivitas bisa meningkat. Ancaman krisis pangan sangat dikhawatirkan akan berdampak pada kelaparan masyarakat. Untuk itu, Direktur Bisnis Bulog, Feby Novita mengatakan, beras impor dan cadangan beras langsung disebar untuk masyarakat. Dan cadangan beras Bulog di seluruh wilayah Indonesia akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2023. Beras ini yang kita impor pun itu langsung disebar ke seluruh Indonesia. Tidak ada satu daerah pun walaupun satu butir nggak ada beras Bulog, kira-kira seperti itu. Sehingga memang ketersediaan ini benar-benar kita sebar, termasuk adalah jaringan, baik dari jaringan pasar maupun pengecer yang kita tambah terus. Jadi mereka bisa beli langsung ke kantor-kantor Bulog. Badan Pangan Nasional Bappenas menyebutkan solusi jangka panjang untuk ketahanan pangan nasional adalah melalui produk pangan lokal. Bappenas kini tengah mempersiapkan struktur untuk memastikan pengembangan pangan lokal. Salah satunya melalui program pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA yang mendukung diversifikasi pangan lewat kearifan pangan lokal. Kepala Bappenas sekaligus pelaksana tugas Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengajak para kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk segera mempersiapkan gerakan percepatan tanam El Nino,
terutama yang berkaitan dengan persiapan benih unggul, ketersediaan pupuk, dan kesiapan para penyuluh. Arif mengatakan target produksi Kementerian Pertanian akan ditingkatkan dari yang tadinya 31,5 juta ton menjadi 35 juta ton. Bagi Arif, target tersebut dapat tercapai jika semua pihak membangun kekompakan dan kebersamaan. Oke lur, kami jeda dulu.